Pemirsa, jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati, warga kembali mengirimkan donasi berupa ribuan air mineral dan berbagai makanan ringan di depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut aksi donasi warga tanpa dikomandoi dari pihak manapun. Warga lagi ya, mahlum. Ada sumbangan air mineral ya dari warga. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar hari ini. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga Kamis siang, ribuan box air mineral sudah memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu kemarin tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Untuk bantuan ini tanpa dikomando ya Pak, dia datang sendiri karena saya tak yakin orang Pati ini solidaritasnya sangat tinggi. Untuk estimasi masyarakat ini kurang lebih 3.000 sampai 10.000. Harapannya ini semoga anggota Dewan bisa pada datang di rapat paripurna, biar terselenggara rapat paripurna itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo hari ini diperkirakan mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ribuan personel gabungan dari Polri dan TNI disiagakan sejak pagi untuk pengamanan sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebanyak 3.379 personel gabungan dikerahkan untuk amankan sidang paripurna pemakzulan Bupati Sudewo siang ini. Para personel disebar ke sejumlah titik lokasi yang dianggap rawan bentrokan. Berbagai alat yang dibawa oleh aparat juga tidak luput dari pemeriksaan untuk memastikan tidak membahayakan masyarakat yang ikut demo kawal sidang paripurna. Kapolresta Pati berpesan masyarakat Pati yang ikut mengawal sidang tidak mudah terprovokasi oleh para provokator. Harapan kami tentu saja apapun hasil dari sidang paripurna ini adalah yang terbaik. Kemudian siapapun dari kedua kubu harus bisa menerima legowo, apapun hasilnya. Ini adalah bentuk daripada proses demokrasi. Kita harus terima, kita tidak perlu terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi yang merugikan orang lain seperti membakar, merusak ataupun. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jelang rapat pemakzulan Bupati Pati, sudah ada jurnalis iNews Indra Setiabudi di sana. Selamat siang Indra, bagaimana situasi di Pati saat ini jelang rapat pemakzulan Bupati Pati? Baik, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini. Tempat saya melaporkan saat ini adalah di depan kantor Bupati Pati yang bersebelahan dengan kantor DPRD Pati. Yang mana untuk situasi sini masih terpantau kondusif ya Sabrina. Namun memang kita bisa informasikan karena rapat paripurna sidang hak angket ini baru akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setelah sholat Jumat. Namun memang terkait persiapan Sabrina, ini pihak kepolisian ini sudah memberikan pengamanan ekstra di depan kantor Bupati Pati maupun juga di kantor DPRD Pati. Anda bisa saksikan ini di kanan saya, ini sudah ada kawat berduri yang sudah dipasang sejak kemarin malam, dan memang ini ekstra sekali ya Sabrina dibanding dengan aksi massa yang waktu itu dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2025 kemarin, yang mana ini pengamanan semakin ketat sekali. Namun kita lihat di sisi kiri saya Sabrina, yang mana jalan sudah mulai dialihkan begitu, dikarenakan memang nanti akan dibuka satu titik saja untuk para massa dalam proses pengawalan rapat hak angket yang akan terjadi pada siang hari ini, yang mana nantinya dalam agenda pada hari ini yang perlu kita informasikan bahwa untuk nantinya tim pansus akan menyampaikan hasil kinerja selama 2 bulan lamanya
ke anggota ataupun kepimpinan DPRD Pati, dan nantinya apabila DPRD sepakat pemakzulan Bupati Sudewo, maka akan selanjutnya adalah memproses usulan pemakzulan ini ke Mahkamah Agung. Dan memang dalam aksi ini akan dibagi dua, Sabrina. Nantinya ada tim yang pro Bupati Pati Sudewo maupun juga yang kontra begitu. Sementara kalau kami informasikan nantinya kepolisian akan letakkan para masyarakat yang pro daripada Sudewo ini akan ditaruh titik di sisi utara atau sisi utara daripada kantor DPRD Pati. Sementara untuk yang kontra ini ada sebelah kanan saya, ini adalah di sisi selatan daripada kantor DPRD Pati, yang mana ini dekat dengan ikon dari kota Pati ataupun di alun-alun Pati, Jawa Tengah. Dan kalau terkait jumlah ini, Sabrina juga bisa perlu kami informasikan terkait yang pro nanti akan tiba dengan 700 orang hingga 1.000 masa pendukung Sudewo. Sementara terkait yang masyarakat yang kontra ini akan diprediksi mulai dari 3.000 sampai 10.000 masyarakat akan turun ke depan kantor DPRD Pati guna untuk mengawal daripada rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dan kita untuk mengetahui lebih lengkap, kita akan menanyakan ke salah satu koordinator daripada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, boleh tahu namanya siapa, Bu? Saya Ibu Mulyati selaku koordinator lapangan di... Mulyati, terkait persiapan dalam aksi pengawalan ini dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, ini apa yang dipersiapkan, Bu? Kami mempersiapkan kesiapan kami mengawal mengawal sidang paripurna hak angket ini gitu. Oke. Mungkin nantinya ini ada kendala, Bu, ketika ada pada pengawalan pada hari ini, apakah ada kendala, Bu? Sebenarnya tidak ada kendala ya, cuman kita kekecewaan aja dari kita itu karena sidang hak angket ini kan harusnya kan sidang terbuka untuk umum. Tapi kenapa kita pada hari hanya ini kok tidak boleh ikut menyaksikan di sana gitu? Yang hanya diizinkan itu media dan anggota pansus saja, semua dewan ya di sana itu. Jadi kecewalah kita pada akhir sidang ini, kita sangat kecewa, benar-benar kecewa gitu, karena kita tidak diizinkan untuk melihat langsung gitu. Saya lihat ini, Ibu, ya, donasi terus berdatangan nih, Ibu, ya. Dari tadi saya melihat Ibu membereskan bantuan dan donasi daripada masyarakat Pati untuk jelang pantauan aksi massa yang dalam mengawal. Ini gimana tanggapan Ibu? Alhamdulillah ya, tanpa membuka donasi, masyarakat masih banyak yang peduli dengan kegiatan kami ini dalam rangka melengsarkan Bupati yang arogan dan anarkis ini gitu. Terima kasih, Ibu. Ya, Sabrina, begitu salah satu wawancara kami bersama salah satu koordinator. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas laporannya langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan yang unduh, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo,
warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi kericuhan saling klaim kepemilikan tanah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi saling dorong dan baku hantam tidak terhindarkan. Aksi pemasangan pagar di depan deretan kos pedagang di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat memicu kericuhan. Pihak lain yang juga mengaku memiliki hak atas lahan tersebut melakukan perlawanan. Adu mulut dan saling dorong pun berujung pada aksi baku hantam antar kedua kelompok massa. Ibu-ibu terlihat histeris dan berusaha merobohkan pagar yang dipasang oleh kelompok lawan. Diketahui, di atas lahan seluas 6.800 meter persegi itu berdiri lebih dari 50 kios pedagang yang telah beraktivitas selama bertahun-tahun. Ini saya merasa sedih ya, bercampur itu kurang paham bagaimana sebenarnya hukum ini. Karena kita ini negara hukum. Kenyataannya begini pelanggaran. Makanya kita emosi. Ya makanya tadi itu saya emosi. Sudah melakukan gugatan pembatalan sertifikat tersebut, tetapi tidak berhasil, selalu ditolak kan di PT Tun Makassar gitu. Pada saat itu masih ujung pandang gitu, sampai di kasasi. Hingga kini situasi di lokasi masih dijaga ketat aparat kepolisian. Puluhan personil diterjunkan untuk meredam ketegangan dan mencegah bentrokan susulan antar dua kelompok. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainah, iNews melaporkan.